Jantre kehidupan berjalan bersama mesin waktu. Perkembangan dan perubahan adalah keniscayaan. Demikian pula halnya dengan gamelan Bali. Sebagai salah satu unsur kesenian Bali, sejak masa lampau hingga saat ini, gamelan senantiasa bergerak dinamis, selaras dengan perkembangan tingkat pengetahuan dan kepekaan para komposernya dalam memaknai perubahan dan perkembangan zaman. Setelah munculnya berbagai karya eksperimental yang formatnya kontemporer, kini lahir karya-karya musik yang mulai dikenal dengan nama musik gamelan digital, MGD. Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan saat ini di sebelah saya sudah bersama komposer muda Iwayan Ariwijaya dan pengamat budaya IKD Wahyudita. Nah, nanti kita membahas tentang apa? Ya pasti tentang apa sih musik-musik digital atau musik-musik tradisi saat ini. Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi gatra niki. Buceng ya, sehat ya. Aduh, senang nih jumpa para seniman-seniman Bali yang luar biasa di bidangnya, yang expert di bidangnya. Nah, kita langsung aja nih membahas masalah musik gamelan. Musik gamelan digital. Nah, sekarang kan sudah mulai marak ya. Rasanya sudah eranya ya. Banyak yang menggunakan sekarang musik gamelan digital. Nah, gimana sih perkembangan gamelan Bali di tengah perkembangan IT saat ini? Ini mau dijawab secara sosialita apa dari musiknya? Boleh, silahkan. Pokoknya sejelas-jelasnya kepada pemirsa Bali Now. Kalau saya secara musikalnya, jadi gamelan itu sudah menjadi bagian dari komposer-komposer muda juga ya di kampus-kampus seni. Nah, para teknologi atau teknologi saat ini sudah menyediakan media-media untuk bisa berkarya, mencurahkan ekspresi para komposer muda tanpa harus membeli perangkat perlengkapan dan membentuk sebuah seke yang banyak dan meluangkan waktu untuk sebuah processing karya. Jadi tinggal mereka mencatat semua idenya di dalam bentuk digital, mereka akan mampu mewujudkan satu karya dan nanti akan mungkin dituangkan atau diperdengarkan dan segala macam kebutuhan. Di sana juga ada berbagai banyak ilmu baru dalam hal pengerjaan dan operasional teknologi. Jadi itu sekarang menjadi sangat menarik di zaman sekarang bagi pemusik ya. Ya, mungkin dari sosial pandangan sosial budaya dari Dewayu ada. Baik, terima kasih Mbak Santi. Pemirsa Bali TV ya, saya banggakan dimanapun berada. Berbicara tentang musik, perkembangan musik, jujur hari ini saya melihat itu terjadi perkembangan yang sangat pesat ya, baik itu secara kualitas maupun secara kuantitas. Nah, secara kuantitas perkembangan musik mulai dari era lampau, dari musik klasik hingga hari ini musik digital begitu yang melewati berbagai fase, itu sudah banyak sekali sekarang hadir berbagai ragam kesenian musik. Dan musik itu sendiri kalau kita tahu secara bersama kan sebuah karya audio ya, yang ditata, yang dikemas dengan unsur-unsur musik. Di dalamnya ada tempo, ritme, melodi, dan lain sebagainya.
Nah, bagaimana dengan musik gamelan? Ya tentu ini sudah mengkerucut bahwa karya musik yang menggunakan perangkat gamelan, dan kita tahu bahwa gamelan itu adalah perangkat yang lahir dan sebagai tradisi musik di Nusantara. Gamelan itu tentu adalah sebuah karya musik yang berlaras pelok atau slendro gitu kan. Gamelan itu juga bisa berdefinisi perangkatnya, bisa juga berdefinisi musiknya sendiri gitu. Nah, gamelan sendiri dari era lampau hingga sekarang sudah begitu banyak dapat kita jumpai, mulai dari gamelan ritus, kemudian terjadi gamelan klasik begitu, kemudian gamelan kreasi. Setelah gamelan kreasi muncul gamelan fusion gitu yang memadukan antara gamelan dengan berbagai unsur musik di luar gamelan. Termasuk juga gamelan kontemporer gitu yang hadir baru, dan terakhir ini seiring dengan perkembangan teknologi muncul gamelan digital begitu. Nah, ini perkembangannya sangat banyak secara bentuk dan secara kualitas juga menunjukkan satu kreativitas yang mumpuni begitu. Ya. Nah, bisa dijelaskan di sejarah lahirnya musik gamelan digital? Kalau sejarah musik gamelan digital itu hadir bersamaan dengan berkembangnya teknologi musik ya. Jadi musik digital itu kan sebelum lahir musik digital kan ada teknologi analog. Jadi yang teknologi analog mulai dari piringan hitam, gramophone gitu, dan termasuk yang terakhir itu ada tape ya, tape recorder, kemudian digantikan oleh CD begitu. Nah, sehingga perlahan muncul juga DVD. Nah, DVD itulah udah mulai kata digital itu masuk begitu. Nah, ini sebagai dampak dari perkembangan teknologi musik. Awalnya memang sebagai teknologi perekaman ya. Jadi teknologi dokumentasi suara begitu, yang berfungsi untuk mendokumentasikan karya-karya audio. Nah, seiring dengan teknologi ternyata perkembangan dari teknologi suara ini menghasilkan satu teknologi yang dapat digunakan sebagai arranger gitu. Awalnya itu diawali dari para komposer musik ya, komposer lagu begitu, membuat satu karya yang mengaransemen begitu karya musik itu, kemudian berupaya memasukkan elemen-elemen ketradisian gitu seperti suara gamelan gitu. Yang awalnya memang nuansa begitu, nuansa gamelan di awalnya itu masuk. Kemudian seiring dengan penemuan teknologi, nah ini Biarik yang punya itu penemuannya, mulai suara gamelan itu bisa direkam, dibuatkan satu produk sampling begitu, yang akhirnya itu bisa masuk ke dalam komputer dan bisa digunakan sebagai satu media untuk berkreasi dengan menggunakan teknologi yang menghasilkan suara gamelan di dalam karya musik itu. Nah, itu singkatnya. Iya, berarti itu sejarahnya lahirnya gamelan, musik gamelan digital. Iya. Nah, sekarang kan ada musik digital dan musik tradisi yang manual ya. Iya. Iya. Nah, apakah musik yang gamelan digital itu mampu membangkitkan taksu sama seperti musik yang tradisi manual begitu? Garapannya apakah taksunya masih terlihat? Kalau menurut saya ya, dalam pengamatan saya itu sangat relatif ya. Kenapa saya katakan relatif? Musik itu tidak saja tergantung dari satu cara menyajikannya gitu, tapi juga bagaimana satu kemasan itu dihadirkan lewat dengan cara-cara yang baik gitu. Di sana ada kata kunci, misalkan saja memang secara guyup, secara kedekatan, secara aura dari gamelan live itu tidak akan mampu ditandingi dengan aura yang sintetik gitu kan. Teknologi itu kan sintetik begitu. Nah, tapi tidak berarti seluruhnya bisa berarti akan bernilai bagus, karena di dalam penyajian karya tradisi pun ketika tidak dikemas dengan baik, suara gamelannya tunes-nya itu sudah mulai ada yang sumbang atau bero dan false begitu, ya itu juga akan menghasilkan suara yang tidak baik gitu.
Nah, kelebihannya di digital ini kan di digital bisa memperbaiki suara, Benahi ya, menjernihkan di-mixing ya, suara, di- mixing dan lain iya. sebagainya. Betul. Memang pada akhirnya adalah yang menyatakan itu baik atau tidak itu kan kembali kepada sound yang mengeluarkannya. Jadi tidak hanya dalam satu unsur begitu. Gamelan Bali pun ketika endingnya yang mengeluarkan itu adalah sound gitu, direkam gamelan Bali atau disajikan secara live, misalkan di dalam beberapa pergelaran yang menggunakan sound. Tapi kalau soundnya itu tidak bagus, tidak standar, juga akan membuat bagus juga karya ya itu hasilnya. akan dihadirkan tidak baik begitu. Gitu. Iya. Mungkin ada tambahan? Kalau menurut kacamata saya dari musik ya, jadi tergantung kita menikmati dari mana. Misalnya kalau produk itu berupa kita nikmati berupa konten gitu loh. Konten walaupun itu direkam manual, gambaran manual kita rekod, kita nikmati di sebuah konten musik atau audio, dia sama. Artinya kita rekod dengan sampling gamelan di studio itu sama. Tidak jauh beda. Tapi ketika kita main live, bagaimana kita melihat sebuah kolaborasi misalnya gamelan MIDI, gamelan sampling ini kita jadikan live. Jadi body dari sound itu tidak akan kelihatan. Jadi kalau dipukul langsung instrumennya, suara kerawangnya ada, suara benturan kayu dan kerawang itu ada. Jadi suara resonansinya juga ada. Kalau bagaimana kita melihat lazimnya pemain band itu keyboard itu kan juga alat sampling. Keyboard itu sebenarnya piano ya piano alat pukul, bukan alat elektrik gitu. Dan suara string semua dijadikan kayak penampungan sampah dia. Keyboard itu string juga, sebenarnya string kan alat string itu kan senar. Alat string violin gitu atau combine string, quartet gitu. Jadi sudah di backup oleh ini. Apa yang membuat mereka nyaman di panggung? Masih ada drum live, masih ada gitar live. Ya. Jadi kalau semuanya kita pakai MIDI, body dari kayak rohnya hilang dia. Gitu. Kalau kita menikmati secara live. Tapi kalau kita menikmati secara kayak di HP, kayak tontonan, itu Masih suara bisa gamelan. lah ya. Jadi kita hanya bisa melihat sebuah identitas saja. Oh, ini gamelan. Kadang ada juga yang membuat sampling yang zaman dahulu ya. Itu suara gamelan hanya mewakili, tidak sebanding dengan suara aslinya. Jadi kalau saya bikin mencari tones dan resonansi dari yang aslinya. Kita menirukan yang aslinya. Jadi memang yang dipakai dari gamelan asli, kita proses, edit, mixing dan sebagainya. Jadi seperti tidak jauh beda seperti orang baru bikin gamelan, dipandi, dipanaskan ya, dipenteng gitu bahasa Balinya. Kita juga ada Diproses lah iya, ya. diproses seberapa kali making, Betul. ruangannya seberapa. Ini untuk orkes, ensemble apa untuk manual atau one only gitu loh. Itu semua ada prosesnya masing-masing. Memang harus ada proses. Iya, itu cukup lama. Jadi kalau satu gamelan itu bisa kita proses sekian jam. Jadi bayangkan kalau satu barung ensemble kita bikin sampling itu bisa 1 bulan sampai 2 bulan. Jadi making satu ini bisa berapa kali making, dia seperti tik drum. Kalau orang rekaman drum kan banyak mic-nya. Iya, untuk ruangannya juga ada gitu. Ambience-nya ada, terus body masing-masing ada, terus dari segi panning-nya juga ada gitu. Betapa rumitnya ya. Ya, lumayan. Lumayan. Saya memikirkan aja sampai rasanya aduh. Dan itu bisa betul-betul digarap dengan hasil yang waktu itu saya garap tahun 2003 saya sudah selesai penelitian saya. Sambil kuliah saya mencoba mewujudkan itu, jadi 7 tahun riset saya. 7 tahun. 7 tahun saya riset sambil kuliah, saya mencari software
kadang kita ada pagelaran sama saya Kecamatan Isi Denpasar. Isi Isi Denpasar, Denpasar waktu itu STSI. STSI Iya, saat itu ya. Jadi jika ada pertukaran budaya atau kita ada show pentas dengan kampus keluar daerah, Jakarta, Jogja, IKJ dan lain-lain, jadi nongkrongnya saya ya di toko software. Iya, karena di Bali susah waktu itu, susah sekali masuk. Jadi paling ada penyewaan CD film gitu. Saya cari kadang request misalnya cariin gini nggak software untuk music installer musik gitu. Betul maksimal Iya, untuk sebuah perjuangan. karya ya. Habis-habisan pokoknya. Iya. Baik. Nah, baik pemirsa, usai jeda kita masih akan membahas tentang musik gamelan digital. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih membahas tentang musik gamelan digital di era sekarang ini bersama para laki-laki yang luar biasa, seniman-seniman Bali yang sangat luar biasa ini. Dan kemudian masih membahas tentang bagaimana sih tadi sudah kita bahas sebegitu rumitnya ya menggarap sebuah musik digital. Nah, kita sekarang bahas tentang pro kontranya deh. Bagaimana sih pro kontranya? Itu sebenarnya kan pasti ada yang merasa, aduh kenapa sih musik ini dibuat seperti, pasti ada yang seperti itu menganggapnya. Nah, bagaimana pro kontranya? Baik, terima kasih. Karena musik gamelan digital ini kebetulan saya teliti ya sebagai bahan tesis. Memang persoalan pertama yang membuat saya meneliti itu kan ada pro kontra. Gitu. Ketika barang baru inilah anggap ya musik gamelan digital ini sebagai satu karya baru hadir di tengah masyarakat yang anggaplah masyarakat Bali itu kan sangat kental dengan tradisinya gitu. Pastilah ini akan menjadi satu perdebatan wacana yang tiada henti gitu kan. Yang pertama, banyak komen di medsos itu musik digital ini akan dianggap akan menghilangkan secara perlahan terhadap keberadaan eksistensi gamelan Bali gitu kan. Karena yang biasanya kita membutuhkan paling sedikit 5, 10, 15 hingga 30-an orang pemain di dalam satu barungan ensemble, sekarang untuk menciptakan satu karya musik gamelan sudah bisa satu orang, satu orang aja cukup di dalam studio itu sudah bisa digarap. Gitu. Itu yang pertama, kecemasan dari para yang anggaplah yang memang di kontra ya. Yang kedua itu musik digital itu dianggap tidak memiliki taksu itu tadi karena dia merupakan musik kemasan, musik yang tidak bisa akan menyamai karakteristik gamelan aslinya begitu. Nah, kemudian sisi lain juga musik gamelan digital dia akan dianggap menghadirkan karakter-karakter individualis karena dia sendiri gitu kan. Kalau karakter musik yang disajikan secara konvensi, yang disajikan secara tradisi itu kan butuh panggung, ruang bersama, guyup begitu kan. Nah, itu yang memang menjadi pro-nya. Kemudian ada juga yang menganggap bahwa musik gamelan digital itu hanya karya pastis gitu, tempelan gitu, karya-karya ringan, karya-karya receh begitu, yang memang tidak memiliki soul yang bagus begitu. Nah, ini banyak sekali gitu, dan itu perdebatan itu terjadi di kampus justru dan di masyarakat secara umum gitu. Nah, justru yang pro, berbeda lagi nih gitu, bahwa kehadiran teknologi yang mampu menghadirkan suara gamelan di dalamnya itu dapat memberikan kemudahan buat regenerasi untuk mengenal gamelan sebelum mereka mengenal gamelan aslinya. Jadi di beberapa tempat di wilayah Jawa, termasuk di Bali sendiri, ada beberapa program-program yang bisa di-download di aplikasi gamelan digital itu, orang mulai mengenal, oh ini rindik, ini suaranya, ini gitu. Jadi program-program pengenalan seperti itu. Kedua, pengganti pencatatan yang dulunya biasanya partiturnya itu kan sederhana begitu. Mengingatnya itu di otak. Kemudian walaupun ada catatan itu bahasa umum. Nah, kalau sekarang komposer itu terutama yang memiliki karakteristik yang tidak berani tampil di depan publik itu, dia bisa menggarap karyanya di dalam ruangan dulu gitu sebelum akan dituangkan ke
Pabrik, ya. penabuh aslinya begitu. Jadi dia tidak grogi gitu. Misalkan dia mau menuangkan lagu apa gitu. Kalau penabuhnya hebat-hebat gitu, baru sedikit udah diambil semua sama penabuh-penabuhnya. Nah, ini dah grogi lah mulai muncul nih si komposer ini gitu loh. Menghadapi penabuh-penabuh yang hebat. Jadi waktu yang dibutuhkan itu kan panjang gitu. Kalau sudah digarap dulu di sampling gitu di ruang digital begitu, kan tinggal di share ke masing-masing HP, kemudian mereka mendengarkan dan itu sangat mempermudah untuk belajar kan. Nah, itu kemudahan bagi yang pro. Termasuk juga di ruang industri musik. Kalau kita mengandalkan musik konvensi dalam ruang-ruang tertentu, misalkan musik ilustrasi, musik yang digunakan untuk film, iringan dan lain sebagainya. Kalau menggunakan musik asli itu cost-nya sangat tinggi gitu. Jadi memang pro kontra ini selalu terjadi seperti itu. Nah, persoalan sekarang ketakutan dan lain sebagainya dari pihak yang kontra ataupun dari pihak yang pro, semuanya memiliki persoalannya masing-masing ke depannya gitu. Iya. Nah, gimana nih komposernya, gimana nih menanggapi pro kontra sebagai pelaku seorang yang hanya membuat karya sendiri, tidak harus bersama-sama sekian orang. Gimana nih menanggapi pro kontra seperti itu? Saya tidak pernah mau bikin keributan seperti ini ya di dalam sosial orang seni ya. Awalnya saya menciptakan ini kan karena saya ingin melengkapi bagaimana saya bisa membuat sebuah komposisi musik di saat mengecam pendidikan di SD Denpasar. Karena di rumah saya, di keluarga saya belum punya gamelan yang begitu besar. Kami kendala kalau misalnya masalah jauh waktu untuk latihan kemana-mana itu kan jauh. Jadi waktu itu saya juga pemain band, jadi saya bikin komposisi musik pakai piano, pakai keyboard gitu, saya pinjam keyboard. Jadi saya hanya bisa berpikir itu perkalian aplikasi. Tapi ini suara piano misalnya ini gangsenya kayak begini, dan suara bass jublaknya gini, gongnya, drumnya kayak gini. Jadi bukan murni gamelan. Jadi ketika saya membuat komposisi yang berbeda, nah di sini di komposisi ada pelajaran legot bawo, gong gede itu tone-nya beda-beda. Jadi kalau saya pakai gamelan, saya yang bingung sendiri. Saya pakai keyboard, saya bingung sendiri. Akhirnya saat itu tahun 97 saya berpikir, kok bisa ya orang menciptakan? Bagaimana orang menciptakan suara-suara sampling ini akhirnya dari sana saya bekerja keras, ikut kadang saya ikut jadi soundman. Agar artinya soundman saya ikut angkut-angkut barang ya, jadi agar saya bisa masuk ke studio rekaman. Akhirnya suatu saat itu terjadi, saya berkesempatan untuk masuk studio rekaman, bantu di sana. Di sanalah saya ada misi sebenarnya. Bukan saya ingin kerja, tidak. Oh begini ya cara kerjanya begini. Jadi saya pelajari semua itu selama 7 tahun tadi gitu loh. Nah, jadi saya wujudkan dan saya bisa main gamelan. Itu kesenangan saya, ini karya saya gitu loh. Saya bisa mewujudkan, bahkan arranger yang lain pun saya lihat, saya punya ini loh. Kamu bisa bikin ini? Iya saya bikin. Kamu minta? Saya kasih minta. Ini pakai aja gitu. Mau ngeransemen lagu pop Bali silakan gitu loh. Ya saya kasih gitu loh. Nah akhirnya saya hanya berpikir saya tidak tahu di sini akan terjadi pro kontra, padahal itu untuk melengkapi kekurangan saya waktu perkuliahan dan akhirnya berkembang. Gimana ya? Tapi akhirnya penelitian saya terhadap pro kontra ini dengan mengambil sampel seorang Ari Wijaya sebagai salah satu pelaku musik gamelan digital, akhirnya terjawab gitu, bahwa kecemasan tentang hilangnya tradisi bermusik secara komunal begitu tidak terbukti gitu, tidak terbukti gitu. Kemudian ada yang mengatakan tidak memiliki taksu, ya perspektif taksu itu seperti apa gitu kan, ada ruangnya masing-masing begitu kan.
Gitu. Termasuk juga kualitasnya apakah bisa gitu, bahkan lebih berkualitas karena dia bisa lebih menata suara. Gitu ya. Efisiensi waktu lebih efisien gitu. Iya. Ya karena menggunakan digital itu memang kita dimudahkan segala hal gitu kan. Cuman rumitnya justru bukan pada itu gitu, tapi rumitnya justru pada bagaimana mengelola potensi yang alatnya banyak tapi kita harus semua bisa gitu. Contohnya main keyboard harus bisa, main gamelan harus bisa, main gitar harus bisa kan gitu kan. Jadi harus menguasai sekian pengetahuan ilmu gitu. Ilmu musik kita harus kuasai. Ilmu gamelan kita harus kuasai. Ilmu harmonik harus kita kuasai. Kemudian termasuk ilmu teknologi juga harus kita kuasai, termasuk menjadi teknisi juga gitu. Jadi betul-betul rumit juga sebetulnya. Iya, betul-betul rumit, tidak segampang yang belum dikatakan. Listrik mati. Kita lupa mesin. Filenya hilang semua. Ternyata sangat rumit juga ya, tidak semudah kita bayangin digital. Oke, udah ada alat gitu, tinggal pencet, ternyata serumit itu kita harus menguasai banyak hal. Tidak hanya satu alat musik aja, beberapa alat musik dan harus juga pinter digitalisasi ya. Nah, baik pemirsa, di segmen ketiga nanti kita masih membahas tentang musik gamelan digital. Serumit apa sih prosesnya? Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih membahas juga tentang musik gamelan digital. Nah, saat ini kita akan lebih membahas tentang seberapa rumitnya sih proses saat menggarap sebuah karya dari musik gamelan digital. Nih Pak Ari nih yang harus menjawab nih. Serumit apa sih menggarap musik digital ini? Tantangannya, kita ngomongin tantangan dulu deh ya. Tantangannya seperti apa sih Pak Ari? Kalau tantangannya ya gimana ya, kita harus belajar operasional digitalnya dulu. Nah, setelah itu kita harus bisa semua alat musik yang akan kita pakai bahan untuk menggarap sesuatu. Jadi kebetulan saya juga senang dengan musik barat, senang dengan musik tradisi. Jadi pernah ikut alurnya soundman. Jadi belajar dari sana juga, belajar dari pengalaman. Jadi tantangannya itu yang awal untuk sebuah technical itu bukan dari saat kita punya komputer. Jadi harus ada pembekalan dulu, ya. Jadi harus ada error trailnya dulu. Betul. Ya. Proses sebelumnya harus dikuasai dulu. Harus dikuasai dulu. Iya, betul. Spek komputernya apa. Jadi ya memang kalau nggak gitu ya kita nggak akan bisa mewujudkan. Jadi ruang-ruang yang disediakan oleh komputer kan kadang up to date gitu loh. Jadi software yang tahun sekian tidak support dengan Windows sekian, itu rumit sekali gitu loh. Ya, jadi harus kita harus pindahkan data. Iya. Kita harus apa yang keluaran sekarang softwarenya harus. Nah itu tantangan bagi kami. Jadi kita menggarap, jadi file sudah jadi, kita mau buka file yang lama itu harus update dengan software yang baru. Jadi harus belajar terus, ada software baru, harus belajar, harus bayar. Apalagi saya punya original program, jadi saya kena pajak tiap tahunnya. Jadi original program saya. Beratnya juga di sisi finansial aja. Iya, finansialnya. Beberapa software dan ini harus 2 tahun penyusutan harus sudah dibuang atau dijual eceran gitu. Harus, kalau nggak gitu kita ketinggalan update itu nggak bisa jalan betul. Nggak bisa jalan. Jadi dan harus benar-benar dihandle sendiri ya. Dihandle sendiri, semuanya dihandle sendiri. Jadi bermain gamelan, terus harus belajar di dalam musik barat itu kan banyak sekali. Kalau gamelan ya gamelan stylenya ya gamelan utara, gamelan timur, ini gamelan di daerah pusat dan pasar. Ada yang berupa ya seperti saya kuliah saya tahu semua itu gitu jenisnya. Cuman kalau teknologi sekarang kalau bicara genre itu banyak sekali, ada yang pop, jazz, reggae, rock, itu berbagai warna, ada lounge, ada ilustrasi, ada musik untuk epic, cinematic gitu. Itu harus saya ambil semua. Jadi sounding itu tidak ada software yang sekarang megabyte
itu 100 giga. Jadi harddisk 4 tera untuk penyimpanan hanya sound itu habis. Apalagi sound gamelan yang saya pakai kualitas yang sangat bagus. Jadi dari proses makingnya dengan proses editingnya itu kita pakai kualitas yang paling bagus. Jadi itu semakin bagus, semakin banyak menghabiskan daya simpan. Nah seperti itu. Itu tantangannya. Jadi Luar biasa rumit ya. iya, ketika kita pingin yang lebih baik, kalau gamelan kita harus mengasah jam latihan. Kalau di sini kita harus memperbesar ruang penyimpanan kita dan update ilmu-ilmu yang akan datang harus Iya, yang harus terbaru. tourism gitu, harus diterima semua Iya, gitu. iya. Waduh, Iya. berarti memang harus siap siaga gitu Siap ya. siaga. Kita nggak bisa ketinggalan Iya. apa yang sekarang apa Hmm. istilahnya ya harus up to date lah ya. Apa Kadang 1 bulan aja udah, misalnya tipe 10.0 yang 1 bulan lagi 10.1, 10 titik sekian gitu. Kode-kodenya kan iya. Berubah-ubah. berubah-ubah. Jadi ini tidak bisa masuk file ini ke titik sekian, baru muncul 1 tahun yang 11. Wih, seperti itu. Sebetulnya Serem ya. rumit ya, tapi itu sebuah karya yang luar biasa katanya Pak Wahyu, tidak bisa dinilai dengan uang ya kan, prosesnya itu bukan hasil karya tapi prosesnya itu yang ternyata sangat luar biasa mahal. Nah, dari hasil proses yang luar biasa sulit, rumit, luar biasa menguras apa ya energi, pikiran, apakah hasil karya itu bisa dipagelarkan secara live? Sepanjang yang saya tahu, saya mengikuti seorang Ari ya di dalam pergelarannya, dia memang menciptakan karya musik digital yang ujungnya nanti dapat dipergelarkan. Beda perspektifnya dengan komposer-komposer yang lainnya, hanya menciptakan memang karya yang hanya untuk didengarkan gitu, tapi bukan untuk dipertunjukkan gitu. Nah, seorang Ari justru dia menciptakan karya-karyanya memang agar bisa dipergelarkan secara live gitu. Ya, itu prinsip dasarnya dia, walaupun ada beberapa karya-karyanya yang post realis gitu, ada beberapa suara-suara yang tidak bisa dihasilkan oleh suara gamelan begitu. Misalkan ada suara petir, suara hujan, suara angin di dalam satu karya, misalkan ilustrasi begitu, itu kan tidak mungkin gitu kan. Tapi secara basically itu setiap karya yang dia hasilkan itu rata-rata bisa dihadirkan secara live Bisa begitu. ya. Tapi memang seperti yang saya katakan bahwa di setiap, dari perspektif budaya ya, di setiap unsur kebudayaan atau karya budaya itu memiliki persoalannya sendiri gitu. Justru yang paling berat menjadi satu tantangan bagi musik gamelan digital ini ke depannya itu adalah apakah benar dia menjadi sebuah representasi kebebasan ataukah justru sebaliknya dia adalah representasi penjajahan gitu. Kenapa ada penjajahan gitu? Karena teknologi yang terus berkembang dan kita harus ikut di dalam alur teknologi yang berkembang itu, kemudian pengetahuan yang selalu berubah dan lain sebagainya. Apakah seperti yang dikatakan oleh teori-teori barat tentang hadirnya sebuah teknologi sebagai bagian dari capital industry gitu. Jadi sebagai industri kapital yang ujungnya muaranya itu adalah satu penjajahan era baru. Apakah musik gamelan digital ini akan nasibnya ke depan, apakah akan sama seperti itu atau tidak? Nah, ini menjadi satu pertanyaan yang memang perlu dibuktikan ke depannya gitu. Iya, waduh, berarti sangat luar biasa sebenarnya. Nah, kita perlu tahu loh, pengen tahu nih pemirsa Bali Now, apa sih karya-karya yang sudah dihasilkan Pak Ari ini? Kalau saya eksperimen, saya pasti setiap harinya saya di studio, kadang saya mengumpulkan bahan atau eksperimen sampling, jadi membuat motif-motif komposisi pendek. Jadi saya kumpulkan misalnya intro, isian atau tentang apa ya, ilustrasi gitu. Saya setiap hari ya setiap saat saya harus dapat mengumpulkan itu. Jadi karya-karya saya pernah garap Wonderful Indonesia 2 kali, Wonderful Indonesia video musiknya.
terus apa ya, teaser PKB, Iya. Bali Jani semuanya Oh, ya? saya. Oh, Bali Jani juga. Ya, Heeh. ya, semua teaser. Ada 3 kategori sebenarnya karyanya dia. Yang pertama itu ada tradisi inovasi yang masih pendekatannya kepada karya-karya tradisi gitu kan. Yang kedua itu adalah karya-karya fusion yang menggabungkan elemen tradisi dengan elemen-elemen barat, misalkan lounge Bali begitu, lounge Bali, jazz Bali begitu. Jadi yang terakhir itu ada istilah saya itu post realis gitu. Jadi karya-karya yang melampaui dari alat musik yang sebenarnya ada begitu. Itu yang pakai sudah di suara-suara itu memang suara teknologi yang memang hadir di dalamnya gitu, suara mesin, suara gitu. Tidak lagi hanya gamelan. Iya. Kolaborasi lah ya. Ya, Kolaborasi. Iya, kolaborasi antara tradisi Sudah fusion dan ya? fusion ya. Ya. Oh, oke, waduh. Bahkan saya garap kadang ada film baru misalnya Marvel, Avatar itu backsound saya bikin sendiri, saya Avatar, Wakanda dan lain-lain, Harry Potter saya bikin sendiri orkestranya. Oh iya. Iya, karena kalau tidak demikian saya mendidik diri saya tidak akan dapat ilmu. Jadi setiap film yang baru, film apapun menjadi ilustrasi, saya akan nonton ke bioskop, saya akan lihat bagaimana penempatan dialog, suasana dan musik yang dipilih. Itu saya catat. Kadang Agar tepat gitu ya. iya, artinya penempatan? iya, penafsiran mereka itu seperti apa orang. Jadi film-film yang sudah dibikin oleh dunia itu kan mengalami berbagai evaluasi kan gitu ya. Jadi saya setiap kali nonton itu. Yang paling jelas contohnya kan di pawai PKB yang virtual itu. Nah inilah aktor di belakang layar. Ternyata musiknya. beliau ini. Waduh, luar biasa. Memang harus terus apa ya, jam terbang, Iya. mengasah jam Iya. jam terbangnya itulah ya. Iya, karena klien kan beda-beda ya, kadang saya mau ini, saya mau wonderful Indonesia, saya mau beautiful Bali kayak gitu, saya mau ke arah apa. Kadang ini tantangan bagi saya harus cari bahan kemana. Kadang saya mau film horor gitu, saya mau film tentang anak muda gitu. Referensi itu penting, banyak, iya, iya, betul. harus banyak gitu loh. Jadi semakin banyak klien seperti itu, jadi saya punya daftar menunya banyak. Itu kayak begini, sama begini. Jadi seperti itu pengumpulan. Kalau karya-karya ya masih banyak yang belum saya up ke sosial media karena tidak sempat ya waktunya. Berarti stoknya masih banyak karya-karyanya, cuman belum dipublish aja. Kita masih tunggu nanti apa aja yang akan luar biasa. Bali Jani juga sudah, PKB juga sudah ya. Jadi nantilah, berarti masih banyak proyek-proyek. Nah, di segmen keempat nanti kita masih akan membahas tentang proyek-proyek apa sih kedepannya yang akan digarap oleh Pak Ari. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Pemirsa Bali Now, saya masih bersama Pak Ari dan Pak Wahyu membahas tentang musik gamelan digital. Nah, tadi kita sudah membahas nih tentang betapa rumitnya, kemudian tentang ternyata masih bisa memiliki paksu musik gamelan digital. Nah, yang paling penting ini adalah prospek kedepannya bagaimana sih musik gamelan digital ini? Kalau ke depan saya pikir dengan berkembangnya teknologi dan era ya, saat ini era 4.0 bahkan mungkin lebih daripada itu. Teknologi itu saya pikir akan menjadi satu hal yang sangat diperlukan gitu. Karena musik-musik ke depan itu kan tidak lagi orang ingin menikmati satu musik yang harus datang ke satu tempatnya gitu. Dengan hadirnya teknologi musik yang sudah bisa didengarkan baik itu di dalam mobil, di dalam ruangan dan lain sebagainya, itu kan membuktikan bahwa prospek-prospek bekerja dengan digital itu akan menjadi satu hal yang dapat memberikan satu alternatif kesejahteraan begitulah bagi para komposer yang akan bergerak ke depannya begitu. Dan banyak sekali perkembangan dunia film gitu misalkan itu kan membutuhkan ilustrasi. Dan hari ini kita tahu banyak karya-karya film yang berupaya mencari identitinya gitu dengan mendekatkan salah satu identiti itu kepada musik-musik yang berbau daerah begitu. Ya gitu. Kalau Pak Ari ada menambahkan tentang prospek kedepannya tentang musik gamelan digital ini?
Eh, saya berharap mungkin gamelan digital ini menjadi bagian dari para komposer untuk mencari jati dirinya sendiri gitu kan ke depannya. Bukan kita perdebatkan ini masalah akan pemusnahan sebuah eh, budaya tradisional. Maksud saya seperti ini. Ketika saya menciptakan sebuah sampling di tahun 2003, sudah berani saya katakan saya bisa membuat sebuah sampling ini sudah clear. Dan di tahun 2017 saat itu diperdebatkan, dan tahun 2017 ini menjelang pandemi, perusahaan orang barat sudah mengeluarkan sampling gamelan Jawa, kidung Jawa. Apakah diperdebatkan juga? Jadi yang bahaya apa? Bukan bahaya, yang repotnya gimana? Jadi para seniman kita, seniman muda yang akan menggunakan bahan-bahan teknologi itu harus membayar pajak ke luar negeri. Bagaimana kalau saya bisa mewujudkan ini dengan software ETI? Ini bagaimana? Apakah diperdebatkan juga? Nah, kan itu kedepannya saya berharap software ini kan saya masih baru mendapatkan sebuah bahan body, sedangkan packagingnya berupa software belum terwujud. Jadi PR saya ke depan adalah bagaimana kita bisa mewujudkan software gamelan yang nanti bisa dinikmati dunia. Memang asalnya dari Bali. Dari Bali. Iya, dari Bali. Kita ciptakan di Bali. Nah, kedepannya seperti itu. Saya lebih mau mencipta. Kemarin lalu saya menciptakan sampling gamelan, dan sekarang mungkin PR saya, perjalanan saya akan menciptakan software gamelan yang dibutuhkan oleh anak muda tradisi Bali, dipakai untuk bahan pembelajaran, pendidikan, dan mudah-mudahan tidak terjadi hal yang simpang ya Pak Ade. Artinya jangan bawa komputer deh main di pura gitu. Ya, saya berani bilang kenapa tidak akan ada musnah, karena semasih budaya Bali, adat Bali ada di peradaban dunia ini, gamelan tidak akan hilang karena agama kita dibalut dengan seni dan budaya. Iya, iya. Saya kira tidak akan hilang. Iya, iya. Yang penting tetap kita menjaga itu ya, seni Iya, budaya Bali di tengah Iya, apa ya, sebuah perkembangan itu tidak bisa kita hindari, Iya. ya kan? Apalagi setiap zaman itu akan berganti-ganti Iya. masanya, kemudian perkembangan itu selalu ada. Nah, untuk Pak Wahyu nih, bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk melindungi karya para seniman yang selama ini sangat mudah diambil oleh orang luar? Penting sekali di era sekarang nih Pak Wahyu, gimana tuh? Satu hal yang dapat saya katakan bahwa bertahan di era disrupsi ini memang tidaklah mudah ya. Itu satu hal. Yang kedua adalah untuk melindungi karya-karya itu tentu kita tidak bisa sendiri. Tentu kita akan melibatkan baik itu pemerintah sebagai garda terdepan, kemudian para akademisi, termasuk juga masyarakat kita, itu untuk sama-sama melindungi ini secara bersama dengan cara bagaimana menyadari bahwa pentingnya satu penghormatan, satu penghargaan terhadap karya itu bisa dilakukan gitu. Apalagi sekarang dengan munculnya haki begitu, itu kan juga sangat membantu seniman kita di dalam upaya-upaya melindungi karya-karya yang mereka miliki, karena otomatis kita pasti akan menghadapi ketika karya tersebut akan menjadi satu karya yang dikonsumsi publik di ruang yang namanya ruang ada dagang begitulah, ruang apa ya istilahnya, perdagangan digital gitu. Otomatis karya itu ruang finansial gitu maksudnya, otomatis karya itu akan menjadi satu hal yang bisa mendatangkan finansial gitu. Jadi penting sekali upaya-upaya itu kita lakukan, dan sekarang pemerintah sudah sedang berupaya mempermudah bagaimana cara pengajuan haki tersebut. Itu sudah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dengan bekerja sama dengan ISI Denpasar dalam rangka
memudahkan bagaimana cara untuk meraih haki tersebut. Termasuk juga PR kita ke depan di Bali ini adalah kita belum memiliki satu lembaga publisher yang mengatur regulasi tentang itu, sehingga hari ini kita masih menjumpai teman-teman kita atau dari pihak luar yang curi-mencuri karya orang kemudian dimutilasi begitu, digunakan hanya bagian mananya aja yang menurut dia penting gitu. Nah itu masih terjadi dan itu kedepannya secara perlahan harus kita jawab dan jadikan sebagai tantangan bersama. Sangat penting soalnya Iya. di era sekarang. Nah, harapan dari Pak Wahyu dan Pak Arif nih apa nih untuk para seniman muda Bali? Nah, kalau saya dari perspektif budaya, leluhur banyak sekali memiliki satu warisan budaya. Kita anggap itu menjadi warisan budaya zaman Pulj untuk kita warisi untuk generasi zaman now, kan gitu. Nah, di dalam mewarisi hal tersebut, leluhur juga memberikan keleluasaan buat kita untuk selalu bertransformasi, menyesuaikan kebudayaan itu dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Namun tetap berpegang teguh pada Satyam Siwam Sundaram, bagaimana satu karya itu masih memegang jati diri kebaliannya dan jati diri daerahnya, itu aja sih. Sehingga kreativitas itu masih akan tetap bertahan secara jati diri, berkembang secara kualitas gitu. Nah, kalau Pak Arif nih, pesan pada para seniman Bali nih, seniman muda Bali juga. Untuk seniman-seniman Bali, seniman muda dan teman-teman saya, untuk ke depan, mari kita pelajari dulu. Kita nggak boleh lihat peristiwa aja dulu terus menafsirkan apa yang ada di dalam diri Anda. Jadi kita lihat dulu perkembangan ke depan bagaimana. Jadi terimalah sebuah perkembangan. Jadi tempatkan diri mana budaya dan mana kebudayaan dari semua yang kita akan sajikan. Jadi harapan saya, mari kita saling menghargai. Dua perbedaan ini adalah milik semua, milik putra daerah Bali. Ya, jadi mudah-mudahan di sini tidak akan terjadi perpecahan antara penggelut manualisasi dan penggelut digital. Itu sama, kita menuju arah yang sama, cuman medianya beda. Ya, dan kepentingannya juga beda. Dan punya masalah masing-masing seperti itu betul, harapan betul. saya. Ya, semoga perbedaan ini bisa menjadi satu kesatuan gitu Ya, bukan justru menjadi masalah kan ya. Saling sinergi ya, betul, mungkin betul. ya. Luar biasa. Nah, Pamungkas ini Pak Ari, proyek kedepannya apa nih? Kita kepo nih, pengen tahu proyek kedepannya apa nih? Saya selama ini saya berkarya, saya ingin jeda sedikit berkarya seperti tadi kata Pak Dek Wahyu. Jadi masalah branding dan hak cipta. Saya garap lagu Om Santi, tahukah? Lagu Om Santi, jadi itu saya garap di tahun 2007 ya, 2007. Jadi itu sekarang ngebum, banyak orang menggunakan karya saya sebagai kepentingan pribadi. Terus ketika ada revolusi tentang YouTuber dan ketika saya kena re-upload. Saya pencipta sendiri, justru saya dan banyak karya saya seperti itu. Jadi pesulap juga memakai karya saya sebagai ilustrasi, jadi musiknya full. Jadi kita yang punya karya hanya nonton bengong di TV, itu karya saya gitu. Iya, betul. Kenapa bisa di sana? Dapatnya dari mana? Dan banyak lagi saya jumpai ketika pertunjukan menggunakan musik saya cari orangnya, kamu dapat di mana? Saya dapat minta dari ini. Oke, saya cukup tahu aja. Bagaimana seorang pencipta ketika karyanya diobrak-abrik gitu, tanpa ada silaturahmi lah. Bagaimana saya menuntut kepada pengamat seni, saya punya fenomena permasalahan begini loh gitu loh. Kedepannya saya mungkin harus perbaiki ini dulu. Jadi untuk karya ke depan ya ikut proyek-proyek ini dulu deh. Agenda pemerintah aja dulu deh. Iya, betul. Mari kita kembali ke Purwo.
Mari kita kembali ke betul kaya ya, itu warisan budaya yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, memang cukup miris sih ya Iya. karya kita yang hasil Bukan karya saya kita. aja, mungkin Iya, seniman lain juga. banyak Ya, juga ya, yang ya, ternyata mungkin. hanya bisa menonton dan justru kita yang dirugikan gitu karena kita akan meng-up, ternyata kita yang justru Iya. kena apa ya, hak cipta atau apa mungkin nggak ngerti juga. Tapi ada juga kayak orang yang ngefans ya, memang kebutuhan saya ngefans gitu loh. Oh, saya pakai ini hanya kebutuhan saya untuk Iya. saya seneng bangga gitu memang fans saya, tapi ada juga yang kepentingan untuk saya mau bisnis nih pakai ini aja Iya. gitu. Ada Berarti masing-masing punya ada dualisme beda-beda ya, ada beda-beda dualisme kepentingan, ya. keperluannya beda-beda Ya. ya, betul-betul Iya itu sih. ya. Ya semoga Pak Wahyu bisa membantu bagaimana caranya untuk Ya. melindungi hak karya cipta nih Nah, ya kedepannya itu proyeknya. mohon bantuan dari Dinas Kebudayaan nih. Oke, Matur Suksema Iya. sudah hadir bincang-bincang di Bali Now. Ini sangat penting sekali bincang-bincang kita kali ini ya, Pak Wahyu, Pak Ari. Iya. Semoga bisa menjadi suatu solusi, berbagai solusi Iya. buat Pak Ari yang penuh dilema dengan karya-karyanya yang dipergunakan mungkin ya. Jadi ya semoga sukses ke depannya Pak Ari. Iya. Pak Wahyu semoga bisa membimbing juga bagaimana cara untuk melindungi karya-karya kita, bagaimana caranya mencari jalan untuk para seniman mungkin ya Pak Wahyu. Atur senang sudah hadir di Bali Now. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa memberikan informasi yang baik bagi kita semua. Saya Hedi Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.